Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Nur Afifa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas A dengan NIM 20210101040118. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia guna memenuhi mata kuliah Seni Budaya dan Prakarya. Pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir atau pelari dan kurer atau lintasan lari. Sedangkan secara istilah, sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Berikut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama adalah perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologis, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, berikut adalah timeline perkembangan kurikulum di Indonesia. Mengapa kurikulum kerap berubah? Kurikulum sebagai perangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, rencana pelajaran di tahun 1947, yaitu perubahan orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional mulai diterapkan di tahun 1950, dengan isi kurikulum, daftar mata pelajaran, dan jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajaran, mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Kedua, rencana pelajaran terurai di tahun 1952. Dengan silabus mata pelajaran sudah jelas, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kurikulum 1964 dengan rencana pendidikan sekolah dasar. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional dan praktis. Setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. 5 kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, kedua, kecerdasan, ketiga, emosional atau artistik, keempat, keprigalan atau keterampilan, dan yang terakhir adalah jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1964 Pancawardhana yang disempurnakan, pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuannya, Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Isi pendidikan, kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang hebat dan kuat. Kelima, yaitu kurikulum 1975. Prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang memuat 3 hal, yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran diperinci. Rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Satuan pelajaran, yang pertama, petunjuk umum, 2, tujuan instruksional khusus, ketiga, materi pelajaran, keempat, alat pelajaran, kelima, kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir, evaluasi. Yang keenam, kurikulum 1984 menjadi kurikulum 1975 yang disempurnakan. Ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen 1999 menyempurnakan kurikulum 1984 dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Perubahan pembagian waktu menggunakan sistem catur bulan, jumlah jam pelajaran 42 jam per minggu.
Tujuan pengajaran yang pertama pemahaman konsep, kedua keterampilan penyelesaian soal, ketiga keterampilan penyelesaian masalah. Kedelapan, kurikulum 2004 kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pembelajaran yang bermakna. Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum 2006 atau KTSP. Guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sosial. Departemen Pendidikan Nasional yang pertama kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Tujuan dari KTSP yaitu tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Perangkat pembelajarannya yaitu RPP, silabus, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kurikulum 2013. Alasan lahirnya kurikulum 2013, persepsi masyarakat yang pertama terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, yang kedua beban siswa terlalu berat, ketiga kurang bermuatan karakter. Kurikulum 2013 ini bersifat lebih student center. 3 aspek penilaian dalam K13, yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap. Yang menjadi perbedaan mendasar konsep kurikulum yaitu seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kedua, proses pembelajaran, dan yang terakhir proses penilaian. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.